Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Climbs every mountain. Begitu judul cerita yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ia bernama Todd Huston. Pada usia 14 tahun, bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, Todd berekreasi dengan main ski air. Tanpa dinyana, tanpa diduga, ia mengalami kecelakaan parah saat terpeleset dan kaki kanannya terlempar masuk ke dalam baling-baling kapal. Dalam penanganan medis darurat, ia sempat mengalami mati suri sebanyak 2 kali. Para dokter mengatakan bahwa hanya sedikit sekali peluang bahwa kaki kanannya dapat pulih dan Todd dapat kembali berjalan dengan kedua kakinya lagi. Selama 7 tahun setelah kecelakaan, Todd menjalani puluhan operasi rekonstruksi untuk menyelamatkan kakinya. Namun, kaki kanannya justru mengalami infeksi tulang yang kronis, yang sangat parah. Kakinya terus mengeluarkan nanah, makin mengecil, kaku, lebih pendek dari kaki kirinya. Rasa sakitnya yang sangat menyiksa membuat ia harus bergantung pada obat-obat penahan rasa sakit dosis tinggi setiap hari. Dan itu mulai merusak kesehatan fungsi organ tubuh yang lain, tapi juga kesehatan mentalnya. Suatu malam yang sunyi, Todd mengalami puncak kefrustrasiannya. Ia mengunci diri di kamar mandi, menangis histeris di lantai, memandangi kakinya yang sudah rusak dan tidak bisa berfungsi normal itu. Dalam keputusasaan itu, Todd lalu berhenti mengutuk nasibnya dan mulai dengan jujur, dengan sangat jujur membuka dirinya berdoa kepada Tuhan. Ia melepaskan ego untuk mempertahankan fisiknya yang utuh. Todd berkata kepada Tuhan bahwa jika kehilangan kakinya adalah jalan bagi dirinya untuk bisa bebas dari penderitaan dan bisa berguna bagi orang lain, maka ia ikhlas. Di lantai kamar mandi itulah ia merasakan kedamaian spiritual yang luar biasa, yang memberinya keberanian untuk mengambil keputusan ekstrim. Meminta dokter melakukan amputasi, memotong kakinya. Selama 7 tahun, orang tua Todd telah menyaksikan putra mereka melewati puluhan operasi besar yang menyakitkan demi mempertahankan kakinya. Maka saat itu, ketika Todd pada usia 21 tahun menyatakan dengan mantap bahwa ia ingin kakinya diamputasi, pihak keluarga awalnya merasa sangat terpukul dan hancur. Saat mereka menangis di samping tempat tidurnya di rumah sakit, Todd justru memegang tangan orang tuanya dengan tenang. Ia tersenyum dan meyakinkan mereka bahwa amputasi ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup barunya yang bebas dari belenggu rasa sakit kronis. Melihat keteguhan mental dan kedamaian spiritual yang terpancar dari wajah Todd, suasana duka di ruang rawat berubah menjadi momen keintiman spiritual yang mengharukan. Keluarga akhirnya merelakan
dan memberi dukungan penuh, menyadari bahwa putra mereka memiliki kedewasaan mental yang melampaui usianya. Berbeda dengan kebanyakan pasien yang sedih atau takut saat akan menjalani amputasi, Todd justru menunjukkan keteguhan iman yang membuat tim medis terharu. Todd sepenuhnya sadar dan siap mental saat menandatangani surat persetujuan operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, Todd berdoa, menyerahkan masa depannya yang penuh misteri kelak sebagai seorang pria berkaki satu ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya pada janji Tuhan seperti tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan untuknya. Ayat itu berbunyi begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Salah satu momen yang paling luar biasa dalam catatan medis Todd adalah keputusannya untuk tetap sadar penuh selama operasi amputasi berlangsung. Jadi tim dokter hanya memberikan bius lokal, mati rasa dari pinggang ke bawah. Tim dokter awalnya sangat khawatir dan mempertanyakan keputusan tersebut. Sebab amputasi adalah prosedur traumatis yang melibatkan pemotongan tulang dengan gergaji medis yang biasanya dihindari pasien untuk dilihat atau didengar secara langsung. Tim dokter khawatir kalau Todd akan mengalami syok psikologis di tengah operasi. Namun, ketakutan tim dokter terbukti keliru. Selama gergaji mesin dinyalakan dan proses pemotongan kaki kanannya berlangsung, Todd terbaring dengan sangat tenang. Bahkan mengajak dokter dan perawat di ruang operasi mengobrol. Tim dokter yang menangani operasinya benar-benar terpaku dan kagum. Mereka belum pernah melihat pasien amputasi memiliki kontrol emosi, ketenangan spiritual, dan ambisi hidup setinggi Todd. Dokter yang merawatnya kemudian menyadari bahwa kekuatan mental pasien ini jauh lebih besar daripada keterbatasan fisiknya. Setelah selesai menjalani operasi amputasi, Todd melihat ke bawah selimut yang kini kosong di bagian kanan bawah. Alih-alih menangis, dia justru merasa kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit kronis yang menyiksanya selama 7 tahun telah hilang. Ia tidak menganggap amputasi ini sebagai sebuah kekalahan atau kehilangan, melainkan sebagai sebuah pembebasan. Secara spiritual, Todd merasa ia tidak sedang kehilangan kaki, melainkan sedang diberikan hidup yang baru. Iman inilah yang mengubah pola pikirnya dari seorang korban tragedi menjadi seorang pemenang. Hanya dalam beberapa bulan setelah pulih dan belajar menggunakan kaki palsu, ia langsung mendaftar kuliah psikologi untuk mewujudkan misinya, membantu orang lain yang sedang mengalami keputusasaan hidup. Todd menyelesaikan kuliah dengan gelar kehormatan. Lalu, pada tahun 1993, ia diberi protesis kaki palsu baru yang disebut flex foot. Flex foot terbuat dari bahan khusus dan didesain kuat menghadapi medan ekstrim. Todd berlatih, dan berlatih.
Dengan kerja keras, ia dapat berlari 20 kilometer dalam sehari. Lalu ia mendengar ada sebuah organisasi yang sedang mencari orang yang pernah menjalani amputasi kaki untuk mendaki gunung-gunung tertinggi di masing-masing 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebuah tantangan yang luar biasa berat. Mendaki gunung berbahaya bahkan dengan kedua kaki sehat sekalipun. Todd Huston melakukan ekspedisi pendakian gunung besar bertajuk Summit America pada tahun 1994. Ia mulai mendaki tanggal 1 Juni tahun 1994. Dimulai dari Gunung McKinley atau Denali di Alaska. Dan ia menyelesaikan pendakian di puncak gunung yang ke-50 tanggal 7 Agustus tahun yang sama, yaitu di Mauna Kea di Hawaii. Jadi 50 puncak gunung di 50 negara bagian Amerika Serikat itu didakinya dalam waktu 66 hari 22 jam 47 menit. Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh seorang pendaki normal, yaitu pendaki asal Inggris yang bernama Adrian Crane, yang melakukan hal sama dalam waktu 101 hari. Setelah kesuksesannya di dunia mendaki gunung, Todd membagikan kisahnya untuk menginspirasi orang lain. Ia menjadi motivator dan pembicara internasional. Ia keliling dunia, membagikan materi tentang keselamatan kerja, kepemimpinan, dan terutama cara menghadapi tantangan hidup. How to overcome adversity. Berlatar belakang pendidikan psikologinya, ia pernah menjadi direktur klinis pusat rehabilitasi amputasi di California untuk membantu mental para penyandang disabilitas baru. Kisah inspiratifnya dituangkan dalam buku autobiografi yang berjudul More Than Mountains, The Todd Huston Story. Di dalam buku autobiografinya, Todd menceritakan bahwa imannya sebagai seorang Kristen dan nilai-nilai Alkitabiah menjadi fondasi utamanya untuk bangkit dari tragedi kecelakaan yang ia alami. Buku tersebut menggunakan subjudul yang secara spesifik menyebut tentang iman. Subjudul yang berbunyi One Leg, 50 Mountains, an Unconquerable Faith. Satu kaki, 50 gunung, sebuah iman yang tak tergoyahkan. Injil Matius pasal 17 ayat 20 menjadi metafora yang paling melekat dengan judul bukunya, More Than Mountains. Ayat itu berbunyi, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Todd Huston menekankan bahwa rintangan fisik berupa amputasi kaki adalah gunung dalam hidupnya. Tapi dengan iman kepada Tuhan, ia membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil untuk ditaklukkan. Bahkan ketika ia harus mendaki gunung-gunung tertinggi yang sebenarnya menurut perhitungan manusia secara fisik mustahil untuk ia lakukan. Bagaimana dengan ibu, bapa, saudara, dan saya? Ada banyak gunung yang mengandalkan kekuatan kita sendiri mustahil bisa kita daki. Namun bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya selama ini kami mengalami banyak kegagalan karena kami hanya mengandalkan diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan, agar mau dengan sungguh-sungguh merawat iman, pengharapan, penyerahan di dalam Tuhan, khususnya ketika harus menghadapi rupa-rupa gunung kesusahan dan penderitaan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian di dunia ini, khususnya penyelesaian secara damai konflik yang masih terjadi di Timur Tengah dengan berbagai dampaknya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai masalah yang juga harus dihadapi dan diatasi bersama oleh bangsa yang beragam ini. Tuhan, berikan kemauan, kerendahan hati, ketulusan untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai jembatan penghubung, sehingga perbedaan itu menjadi kekayaan, menjadi modal untuk membangun kehidupan yang makin benar, makin baik, makin damai, makin sejahtera. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Engkau Tuhan Sang Kepala Gereja adalah Allah yang setia. Engkau yang terus menopang sehingga gerejamu tetap mampu ikut serta mengerjakan misi Allah apapun situasi yang dihadapi, mampu menghadirkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong supaya lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakukannya, jemaat Tuhan ini makin memuliakan nama Tuhan, menghadirkan cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekelilingnya, dan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, jemaatmu boleh makin bertumbuh dalam kedewasaan spiritual yang benar. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai hal, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh yang mereka alami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara Hendy. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kelemahan tubuhnya, juga bagi Ibu Melanie Lubis. Tuhan, tangan kasih-Mu yang terus menopang, yang terus menaungi, Tuhan sempurnakan upaya-upaya perawatan, pengobatan yang dilakukan atas diri mereka, menjadi sarana yang baik untuk kepulihan, kekuatan, kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Demikian juga Bapa, kami menyerahkan dan memohon belas kasihan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena tekanan perekonomian, karena ketidakharmonisan relasi, karena ketidakpastian di masa depan dan sebagainya. Tuhan yang teguhkan iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini tetap hanya kepadamu, agar mereka boleh menemukan dan melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.